Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala ahli wafa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamal Alizi dengan nomor induk mahasiswa 0902062122 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai bab ilmu tafsir untuk keperluan tugas mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin. Baik, langsung saja. Pengertian tafsir, yakni tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Karena itu, selama ini tafsir biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang muhkam dan bersifat tekstualis. Kemudian ada takwil. Takwil merupakan makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh banyak makna yang terkandung dalam teks ayat Al-Quran. Sedangkan terjemah, yakni proses memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, yakni menerangkan dengan bahasa lain. Ciri-ciri penafsiran oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ciri-cirinya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama praktis, yakni bentuk interpretasi di mana Nabi SAW mempraktekkan instruksi Al-Quran. Kemudian yang kedua, ekspositoris, yakni interpretasi di mana Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud ayat tertentu. Kemudian ada ciri-ciri penafsiran sahabat. Penafsiran para sahabat sering agak pribadi. Mereka menyatakan yang mereka pikir adalah arti yang paling sesuai untuk teks. Pendekatan terhadap Al-Quran oleh para sahabat terdapat dua kubu. Ini yang pertama, kubu kontekstualis yang populer dengan sebutan Ahlul Al-Qiyas atau Ahlul Ar-Rai, dan kubu tekstualis yang dikenal dengan Ahlul Al-Hadis yang membatasi fleksibilitas pemahaman dalam Al-Quran. Baik, para sahabat memiliki sumber-sumber dalam menafsirkan Al-Quran, dalam penafsiran. Yang pertama, yakni sumbernya adalah Al-Quran, yang kemudian ada hadis, kemudian ada ijtihad, dan kemudian ada Ahlul Al-Kitab. Penafsiran Al-Quran pada masa sahabat telah terjadi penafsiran bi'ar-rai, tetapi harus memiliki prasyarat atau kode etik sebagai berikut. Yakni satu, mengenal tata bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengenal budaya dan karakter Arab. Yang ketiga, mengenal keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian yang terakhir, penguasaannya terhadap Al-Quran, baik termasuk asbab an-nuzul. Kemudian yang menjadi pemicu namanya penafsiran bi'ar riwayah antara lain yakni satu, banyaknya hadis palsu dalam penafsiran Al-Quran. Penyebabnya yakni antara lain fanatik madhab atau aliran. Kemudian yang kedua, masuknya atau merembesnya cerita riwayat Israiliyat. Kemudian yang terakhir, membuang sanad dalam periwayatan. Baik, kemudian ada Israiliyat. Israiliyat adalah cerita yang dikisahkan dari sumber Israel. Dalam istilah ini, semua cerita lama, baik yang bersumber dari Yahudi maupun Nasrani atau semua agama di luar Islam yang merembes pada penafsiran Al-Quran dan hadis. Israel tersendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yakni dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita yang sahih, maka boleh meriwayatkannya. Kemudian yang kedua, cerita yang tidak sahih, maka kita tidak boleh meriwayatkannya. Kemudian dari segi sesuai atau tidaknya, Israeliat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita yang sesuai dengan syarak,
maka boleh meriwayatkan dan mengambilnya. Yang kedua, cerita yang tidak sesuai dengan syarat, maka kita tidak boleh meriwayatkannya. Dari segi materi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, berhubungan dengan akidah, kemudian yang kedua berhubungan dengan syariah atau hukum, dan yang ketiga berhubungan dengan nasihat atau peristiwa atau kejadian yang tidak berkaitan dengan akidah maupun hukum. Setelah lihat yang sesuai atau tidak menyimpang dari akidah dan syariat, maka kita boleh meriwayatkannya. Para sahabat yang banyak meriwayatkan di antara lain ada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain. Sedangkan para sahabat yang berasal dari ahli Alkitab yang paling menonjol dalam menghilangkan cerita Israiliyat yang merusak dan mengganggu akidah dan identitas kaum muslim adalah Abdullah bin Salam dan Tamim ad-Dari. Kemudian ada kode etik dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada kode etik tafsir bil al-ma'thur, yakni antara lain 1. Menghindari hadis dan riwayat yang dhaif dan maudhu. Kemudian yang kedua, selektif terhadap riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Lalu selanjutnya ada kode etik tafsir bil ar-ra'yi yang antara lain pertama yakni menukil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghindari yang dhaif dan maudhu. Kemudian yang kedua, merujuk pendapat sahabat Nabi yang memiliki otoritas marfu. Kemudian yang ketiga, merujuk pada makna bahasa Arab yang umum atau tekstual. Kemudian yang terakhir ada sesuai dengan makna dan kalam dan maksud syarat. Di samping itu, kriteria penafsiran yang valid yang didasarkan atas rai harus menghindari 4 kategori. 1, yakni interpretasi dari teks hanya dengan mengandalkan pendapat pribadi tanpa memperhatikan bukti-bukti linguistik, sejarah, atau kontekstual. Kemudian yang kedua, ketika makna ditetapkan pada teks untuk alasan atau tujuan pribadi, yakni jika penafsir mencari pembenaran untuk pandangan tertentu, maka ia dapat memberikan teks arti yang sesuai dengan tujuan pribadi. Kemudian yang ketiga, ketika teks memungkinkan untuk memiliki makna 2 atau lebih dan penafsir memilih 1, tanpa memperhatikan konteks dan teks lain yang tersedia dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ketika seorang individu memiliki gagasan sebelumnya dan bermaksud untuk mendukung dan memperkuat itu tersebut, maka ia memilih teks Al-Quran. Dalam kasus seperti ini, ia berarti memaksakan makna tertentu pada teks, bukan mencari arti yang paling sah. Kemudian ada kode etik tafsir bil al-isari antara lain yakni 1. Tidak menyimpang dari makna zahir atau teks ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Quran hanya makna esoterik atau batinnya. Yang ketiga, pentakwilan maknanya tidak jauh dari yang dikandung lafal. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan syara atau agama dan akal atau logika. Kemudian yang terakhir, tidak menimbulkan kekacauan terhadap pemahaman umat beragama. Baik, kemudian ada macam-macam tafsir dalam berbagai dimensi. Dalam berbagai dimensi, tafsir dibagi menjadi beberapa bagian. Ini yang pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terdapat tafsir bil ma'thur, di mana rangkaian keterangan yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah atau kata-kata sahabat sebagai keterangan dan penjelas maksud dari ayat Allah. Atau bisa dikatakan satu pola penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian ada tafsir bil ra'yu. Menurut ulama tafsir ini adalah tafsir yang dalam menjelaskan maknanya mufasirnya hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada ra'yu, di samping berdasar pada dasar-dasar yang sahih, kaidah yang murni dan tepat. Kemudian selanjutnya ada tafsir bil iktiran, yakni pola penafsiran integratif yang menggabungkan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yu. Kemudian berdasarkan dimensi cara penjelasannya,
tafsir dibagi menjadi beberapa, yakni satu, tafsir ijmali atau global, yakni menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Misalnya, tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Al-Wajdi dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada tafsir idnabi atau tafsili atau detail. Tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan cara penguraian secara panjang lebar, detail dan rinci. Di antara karya penafsiran dengan cara ini, yakni ada tafsir Al-Manar, karya Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasid Ridha tahun 314 Hijriah. Kemudian ada dimensi sasaran dan tertib ayat. Dalam dimensi ini, tafsir dibagi menjadi beberapa, yakni satu, tahlili. Tahlili atau analitis adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf Utsmani dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai keahlian dan kecenderungan penafsir. Kemudian ada tafsir nuzuli. Pola menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kronologi turunnya dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai keahlian dan kecenderungan penafsir. Adapun beberapa karya dari tafsir ini adalah satu, At-Tafsir Al-Bayan lil Qur'anil Karim karya Pintu As-Sadi dan masih banyak. Kemudian selanjutnya ada tafsir maudhu'i, di mana metode yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara tentang satu qadiyah atau masalah, atau maudhu' atau tema, serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan berdasar kronologis. Lihat asbabun nuzul. Kemudian berdasarkan cara penjelasannya, berdasarkan dimensi cara penjelasannya. Ada tafsir bayani atau deskriptif, di mana pola penafsiran yang meyakinkan dengan cara deskriptif. Kemudian ada dengan cara tafsir muqarran atau komparatif. Pola penafsiran ini dengan cara membandingkan ayat dengan ayat yang tidak hanya terbatas pada analisis redaksional atau mabahith lafziyah, tapi juga mencakup perbandingan kandungan makna dari masing-masing ayat. Perbandingan kasus yang dimuat ayat seperti asbab nuzulnya tidak sama. Kemudian berdasarkan dimensi terakhir, yakni dimensi corak, tafsir dibagi menjadi beberapa, yakni satu, tafsir bercorak fiqhi atau ahkam. Corak ini diakibatkan oleh kecenderungan penafsir yang memfokuskan penafsiran pada ayat-ayat hukum saja dan cenderung bersifat tekstualis dan formalis atau dhahiri atau lafzi. Misalnya ada Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi yang dikenal dengan Al-Jazaz tahun 305 Hijriah sampai 330 Hijriah, representatif dari kelompok mazhab Hanafi. Kemudian ada tafsir bercorak i'tiqadi. Corak ini diakibatkan oleh kecenderungan penafsir yang memfokuskan penafsiran pada masalah-masalah teologis dan cenderung bersifat rasional. Contohnya ada Al-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib karya Ar-Razi tahun 544 Hijriah sampai 606 Hijriah, di mana ini merupakan representatif dari kelompok Asy'ari. Kemudian selanjutnya ada tafsir bercorak sufi. Corak ini diakibatkan oleh kecenderungan penafsir yang memfokuskan penafsirannya pada masalah-masalah sufistik. Kemudian selanjutnya ada tafsir bercorak falsafi, di mana corak ini diakibatkan oleh kecenderungan penafsir yang mendasarkan penafsirannya pada pola pemikiran filsafat
Penafsiran ini lebih menekankan pada sumber penafsiran rasional. Ayo. Contohnya seperti ada Fusus Al-Hikam karya Al-Farabi tahun 339 Hijriah. Kemudian ada tafsir bercorak lughawiyah atau adabi. Tafsir ini diakibatkan oleh kecenderungan penafsir yang mendasarkan penafsirannya pada sisi semantiknya. Contohnya ada Al-Bahru Al-Muhit karya Al-Andalusi. Selanjutnya ada tafsir bercorak ilmi. Corak penafsiran yang menekankan penafsirannya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada tafsir bercorak adab al-ijtimai. Corak penafsiran ini mengungkap makna-makna Al-Quran dengan sentuhan bahasa yang indah dan menarik yang dihubungkan dengan fenomena sosial dan budaya yang ada. Misalnya ada tafsir Al-Manar kayak Muhammad Abdul Rasid Abida. Alhamdulillah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.